Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Digipreneurship 2. Di video yang ini, aku mau ngajarin gimana caranya install dan juga optimasi dari all-in-one SEO. Langsung aja kita buka di bagian plugins. Ini aku udah terinstall ya. Jadi kalian yang belum tinggal add new, cari all-in-one SEO pack, terus tinggal diinstal. Ini aku udah aktif dan udah diinstal. Kalau belum ya langsung aja kalian tinggal install now, terus activate yang biru ini. Jadi sebenarnya apa sih SEO itu? SEO itu adalah Search Engine Optimization. Jadi dia nanti bakalan ngebantu kita untuk memenuhi kriteria-kriteria agar tulisan kita atau artikel kita berada di ranking 1 atau ranking atas pada search engine. Jadi search engine itu apa? Search engine itu salah satunya adalah Google. Search engine itu kalau bahasa Indonesia mesin pencarian. Dan mesin pencarian itu ada banyak. Selain Google ada Bing, ada Yandex, ada Yahoo mungkin, dan lain-lain. Tapi di sini, di matkul ini, sekarang kita fokusnya ke Google dulu ya. Terus selain itu, plugin untuk SEO ini sebenarnya ada banyak. Nih ada Rank Match, ada SEO Press, terus ada, ya bisa dilihat banyak sekali. Ada Yoast dan lain-lain. Biasanya yang terkenal tuh selain all-in-one SEO ada RankMath dan Yoast ya. Nah, setelah kita install all-in-one SEO-nya, kita masuk aja ke yang install plugins tadi. Lalu masuk ke nih SEO setting. Di sini kita masuk ke general settingnya. Di sini ada setup wizard. Jadi kalau misalnya kalian langsung install terus baru activate, biasanya dia langsung masuk ke setup wizard. Itu nanti bisa di skip, tampilannya kayak gini ya. Ini kayak gini. Kalian klik yang ini aja, go back to the dashboard. Terus ikutin dari sini kita ke general setting. Nah, kalau udah di sini, kita masuk ke webmaster tool. Nah, di sini ada ya, ada banyak search engine-nya. Kita pakai yang Google dulu. Caranya gimana? Caranya kita, oh ya, di sini kita diminta Google Verification Code. Lalu setelah itu kita buka aja di new tab Google Webmaster. Dan pilih yang Google Webmaster, dukung, pelajari, terhubung, dan search yang ini. Kalau sudah masuk di Google Webmaster-nya, kita klik yang Search Console. Nah, ini karena aku sudah sudah terkoneksi, mungkin agak sedikit berbeda dari kalian. Kalau belum, biasanya kayak nih aku disconnect dulu. Ini hapus properti. Nah, kalau belum, biasanya kalian setelah klik yang search console tadi, masuknya ke sini. Lalu yang awalan URL ini, kita copy URL website kita, terus lanjutkan. Nah, ini langsung udah terverifikasi otomatis karena aku udah
ini ya teman-teman udah pernah konekin. Kalau belum pernah dikonekin gitu, dia biasanya masuknya ke, nih aku contohin. Harus pakai HTTPS. Nah, biasanya tampilannya harusnya kayak gini. Nah, di tag HTML kita salin, lalu kita copy paste dan save change. Setelah save change baru balik ke verifikasi. Tapi ini buat contoh aja ya teman-teman. Ini bukan yang sama bakery.store. Jadi kita masukin websitenya tuh namanya yang ada 00 web host app-nya. Sekali lagi kita masukin URL-nya yang ada 000 web host app-nya ya. Ini buat contoh aja gitu. Terus diingat juga kita minta metode verifikasinya pakai yang tag HTML. Ini aku hapus properti aja. Nah, kalau udah nanti kita masuk ke pati ranjaunya, previewnya gitu. Jadi ada status performanya. Karena belum ada yang ngeklik artikel aku ataupun website aku di Google, jadi masih rata ya. Jadi di sini kita bisa ngelihat nanti statistiknya. Kalau misalnya ada peningkatan atau penurunan gitu. Nah, lanjut. Kita tadi di general setting, masuk ke search appearance nih. Leave aja. Di search appearance ini kita bisa nemu ada yang namanya title separator. Jadi title separator ini adalah pemisah judul. Nah, di previewnya atau di pati ranjaunya kita bisa lihat nih nanti kayak gini kira-kira tampilan website kita di Google kalau kita search. Jadi kalau kita search sama bakery di Google nanti munculnya kayak begini. Nah, sebenarnya nanti ini tuh settingan defaultnya aja ya. Jadi tiap kalian ngepost kalian bisa ngedit juga nih iniannya, tampilannya kayak gimana. Lalu di sini ada separator karakter. Separator karakternya aku pilih yang garis lurus ini. Nah, ini yang garis lurus ini namanya separator nih. Gitu. Nah, kalau kita ganti boleh aja. Jadi nggak garis, jadi tanda panah double atau lain-lain. Tapi aku pilih yang ini aja, yang garis karena emang umumnya itu. Bisa kita custom juga, misalkan custom jadi titik 2. Ya, gitu ya. Tapi aku pilih yang ini. Terus di home page ini ada preview lagi. Nah, site title-nya ini namanya site title. Ini bisa kita settingannya mau kayak gimana. Nah, ini yang pertama aku pilih site title atau judul website, terus separator dan tagline. Tagline-nya yang Heaven in a Bite ini. Nah, Heaven in a Bite ini. Jadi urutannya yang punya aku set title, separator, terus tagline. Ini bisa kalian ganti juga kalau kalian mau tambahin atau kurangin. Oh, kalau kalian mau kurangin tinggal di delete aja, nanti dia hilang. Kalau mau ditambahin tinggal nih tanda pagar, terus kalian bisa pilih misalnya author name-nya admin, yaitu aku, atau yang lain. Kayak ini ada banyak ya, ada date, post excerpt dan lain-lain. Tapi aku di sini pilih tagline, di tagline dari website kita. Selanjutnya ini ada meta description. Meta description itu adalah yang di bawahnya ini. Ya, di bawahnya ini.
Jadi aku pilih yang post excerpt buat meta description. Jadi post excerpt itu apa, nanti aku jelasin di bagian cara membuat post. Nah, terus kalau kita ke bawahin lagi ada knowledge grab. Ini person or organization, kita pilih yang person aja karena ini website perorangan punya kita. Nanti kalau misalnya websitenya sudah berkembang, kalian bisa pilih yang organization kalau udah ada kantor fisiknya terutama ya. Ini aku pilih yang person aja. Bisa dipilih choose a personnya yang admin, lalu di save change. Kalau udah, kita kemana ya? Kita ke social networks. Baik lagi. Di social networks ini kita bisa taruh berbagai macam link yang kita punya dari toko kita. Misalnya kita ada Facebook page, Twitter, Instagram, or others gitu, lain-lain. Kalau udah tinggal di save change. Itu ya, untuk sitemaps dan lain-lain aku rasa nggak perlu diubah-ubah. Ini udah kayak gini aja, baru saya di otak-atik. Nah, setelah ini akan ada video lain, yaitu cara membuat post dan settingan SEO pada tiap post. Jadi kalau yang tadi itu yang default atau buat website secara keseluruhan, kalau misalkan yang selanjutnya ini untuk SEO setiap postnya gitu. Ya, mungkin video yang ini cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.